Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 2 di kelas 4, selalu berhemat energi, subtema 1, yaitu sumber energi pembelajaran yang pertama. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba amati gambar di samping. Di sini ada seorang ibu yang sedang menjemur dan bapak yang sedang berolahraga. Ada juga di belakangnya ada pohon, matahari, ada anak kecil yang berada di box bayinya, ada di kereta bayinya. Nah, di situ. Dari gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan gambar yang tadi Pak Guru tunjukkan. Yang pertama, apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Coba kemukakan alasanmu. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari melakukan percobaan. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, coba amati dari percobaan itu dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan juga 60 menit. Berdasarkan tabel yang tadi kamu buat percobaan, pengamatan hasil percobaannya, coba tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu itu tadi. Sekarang ayo membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Dikutip dari sumber dengan terjemahan dari http atau link www.eia.gov.id. Manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, menerangi bumi. Yang kedua, membuat terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, ada berperan dalam proses terjadinya awan. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai sumber energi tata surya. Yang kelima, terjadinya siklus air, dan yang keenam yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ayo kita membaca lagi. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi manusia.
bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya bila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalkan tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa? Karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kedua, berilah 3 contoh lain atau di luar teks tersebut sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi dan yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan sumber daya alam agar tetap lestari? Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Contoh di bawah ini merupakan gambar kegiatan ekonomi, yaitu penjual jagung bakar yang menggunakan salah satu sumber daya alam, yaitu jagungnya, jagung bakar atau jagungnya itu sebagai sumber daya alam. Nah, sekarang gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan